Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Pendekar Pecahangon yang dirahmati Allah? Kita berjumpa lagi di channel Pendekar Pecahangon bersama saya Gunadi Widinur Cahyo. Sahabat Pendekar Pecahangon yang dirahmati Allah, pada episode ini saya mengajak sahabat semuanya untuk belajar mengambil hikmah dari sebuah tradisi ya atau budaya yang merupakan suatu tradisi di kalangan kaum Quraisy di kota Mekah. Sebagaimana yang tertulis dalam sejarah bahwa di masa dahulu penduduk Mekah, termasuk di zaman Rasulullah, itu punya tradisi atau kebiasaan untuk menitipkan anaknya ke ibu susu atau mungkin ada juga yang menyebutnya dengan istilah ibu inang. Nah, apa latar belakang sehingga orang Quraisy atau suku Quraisy ini mempunyai kebiasaan untuk menitipkan bayinya kepada ibu susu walaupun ibu kandungnya masih hidup? Nah, ini pun juga terjadi di masa kelahiran Rasulullah, sahabat. Setelah lahirnya Rasulullah SAW, sebagaimana yang kita tahu bahwa beliau dilahirkan dalam keadaan yatim karena ayahanda beliau yaitu Abdullah sudah wafat lebih dahulu. Nah, sehingga ketika dilahirkan bayi Rasulullah ini dalam keadaan yatim sehingga hanya diasuh oleh ibunya. Nah, karena tradisi yang sudah berlaku di kalangan masyarakat Quraisy, maka bayi Rasulullah ini dititipkan oleh ibundanya yaitu Sayyidati Aminah kepada ibu susunya. Ibu susu yang lama merawat bayi Rasulullah sampai beliau besar adalah bernama Halimatus Sa'diyah. Nah, ternyata sahabat Pendekar Pecahangon, masyarakat kota Mekah ini terbiasa atau punya tradisi untuk menitipkan putranya itu kepada para wanita dari kalangan suku Badui. Nah, Halimatus Sa'diyah yang merupakan ibu susu Rasulullah kecil adalah seorang wanita dari suku Badui. Nah, jadi Badui ini kalau dalam istilah kita mungkin bisa disamakan dengan orang desa atau orang kampung. Nah, sampai sekarang suku Badui ini dikenal sebagai suatu komunitas yang mereka tidak suka dengan kehidupan modern. Ya, mungkin lebih tepatnya tidak mau tersentuh dengan kehidupan modern. Mereka selalu hidup sederhana, tinggalnya di bukit-bukit, di gubuk-gubuk kecil, ya sambil mereka memelihara unta. Nah, sampai sekarang orang-orang Badui ini masih terdapat di kota Mekah sana. Mereka tinggalnya di luar kota Mekah, termasuk salah satunya yang pernah saya jumpai adalah di daerah yang bernama Hudaybiyah. Di sepanjang jalan menuju Hudaybiyah ini, di kanan kiri jalan raya itu banyak terdapat kandang-kandang unta, dan yang memelihara unta-unta itu adalah orang-orang suku Badui. Mereka tinggalnya di bukit-bukit batu itu. Nah, konon kabarnya walaupun pemerintah Saudi sanggup membantu mereka, tetapi mereka memang lebih suka tinggal di gubuk-gubuk tersebut, sahabat. Nah, lalu kenapa orang-orang Mekah lebih suka menitipkan bayinya kepada
orang-orang suku Badui ini. Setelah dipelajari ternyata bahwa alasan untuk menitipkan ibu susu kepada wanita Badui ini adalah berkaitan dengan pendidikan, sahabat. Pendidikan karakter ataupun pendidikan mental. Apa hubungannya? Ya, karena orang-orang Badui itu dikenal merupakan orang-orang yang mereka tidak tercemar dengan adat-adat. Orang-orang suku Badui ini karena mereka lebih suka tinggal di pedesaan, di bukit-bukit, sehingga mereka tidak tercampur dengan kehidupan di kota Mekah, sehingga gaya hidup mereka pun juga masih murni seperti halnya orang-orang Arab di masa dulu. Jadi kehidupan sosialnya tidak tercemar dengan pengaruh-pengaruh dari luar, karena sejak zaman Rasulullah pun di kota Mekah sudah merupakan kota yang ramai dikunjungi oleh orang-orang dari berbagai bangsa. Apalagi di situ ada Ka'bah yang merupakan tempat tujuan untuk orang beribadah. Nah, sehingga di kota Mekah ini banyak pengaruh-pengaruh dari budaya luar, sahabat. Seperti halnya kalau di tempat kita ya di kota-kota besar seperti Jakarta, ya termasuk di Padang ini. Ya, umumnya kota-kota besar itu adalah banyak kaum imigran, yang bahkan ada juga yang kalau kota besar ada yang datang dari luar negeri bermukim di situ membawa budaya masing-masing, sehingga lama-kelamaan kehidupan sosial di kota-kota ini pun juga mengalami perubahan dari segi bahasa, dari segi tradisi, ya cara makannya, cara berpakaian, dan banyak lagi yang lain. Nah, karena alasan pengaruh luar inilah kemudian banyak orang Mekah yang menitipkan bayinya kepada orang-orang Badui supaya anak mereka dididik di kalangan orang Badui yang terpisah dari kehidupan kota Mekah. Nah, termasuk Rasulullah kecil. Nah, sehingga sejak kecil mereka dididik di kalangan orang-orang yang memang bahasanya masih murni, belum terpengaruh oleh bahasa luar. Ya, kalau di kota Mekah ya bahasanya ya bahasa Arab. Jadi bahasa Arabnya masih bahasa yang murni, masih bahasa yang asli, tidak. Kalau istilah sekarang bahasa gaul ya. Bahasa gaul yang sudah banyak perubahan, yang sudah berkurang nilai-nilai keasliannya. Nah, tidak hanya dari segi bahasa, cara makan pun juga berbeda. Ya, seperti halnya kan di tempat kita, kalau orang desa, orang kampung itu kan mereka lebih alami. Ya, sayur, nanam sayur sendiri. Ya, kemudian semua kebutuhan sehari-hari, buah-buahan, singkong dan sebagainya mereka tanam, sehingga kalau makan mengambil dari kebun. Nah, orang-orang desa, orang-orang kampung tidak mengenal makanan instan, tidak mengenal junk food, ya, sehingga dengan pola makan seperti itu badan mereka sehat. Nah, begitu juga orang Badui. Jadi dengan cara hidup mereka yang memang masih asli, alami, maka selain bahasa mereka yang juga masih asli, tradisi mereka masih asli, dan cara makan pun juga masih asli, makanannya terjaga. Sehingga anak-anak yang dididik di kalangan suku Badui, ya termasuk Rasulullah sendiri, tumbuh menjadi anak yang kuat dan bahasanya masih baik, belum terpengaruh oleh bahasa luar. Nah, jadi seperti halnya yang dialami Rasulullah kecil, setelah dididik oleh Halimatus Sa'diyah, maka Rasulullah tumbuh menjadi pemuda yang gagah, kuat, ya, dan sehat. Ya, karena pola makannya yang sehat, kehidupannya yang juga masih murni, bahasanya juga masih murni. Sehingga begitu dewasa,
Rasulullah tumbuh menjadi seorang yang kuat juga, badannya tegap. Dan perlu juga sahabat ketahui bahwa salah satu hobi Rasulullah adalah bermain gulat. Dan Rasulullah termasuk salah satu dari penduduk Mekah yang mahir bermain gulat. Banyak para sahabat yang lain yang tidak berhasil mengalahkan kekuatan Rasulullah dalam bermain gulatnya. Bahkan diriwayatkan bahwa Rasulullah pernah menantang duel orang kafir Mekah yang selalu mengejek beliau. Bahkan diriwayatkan Rasulullah pernah menantang salah seorang orang kafir penduduk Mekah yang selalu mengejek beliau. Ya, ketika beliau sudah mendapatkan tugas untuk berdakwah. Nah, karena selalu diejek, maka untuk menghentikan ejekan orang kafir tersebut, Rasulullah menantang duel, main gulat. Ya, kalau memang Rasulullah kalah, Rasulullah akan berhenti berdakwah. Tapi kalau orang itu yang kalah, maka orang itu harus diam, menghentikan ejekannya, menghentikan cemoohannya. Nah, perjanjian itu disetujui. Akhirnya keduanya berduel, bertarung, dan akhirnya dengan sekali banting orang kafir tersebut berhasil dikalahkan oleh Rasulullah. Nah, jadi ini menunjukkan betapa Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa kita harus membangun diri kita menjadi orang-orang yang mempunyai badan yang sehat, cara pola makan yang sehat, dan bahkan fisiknya juga harus kuat. Nah, kenapa ibadah haji ataupun umroh itu pakai baju ihram, itu yang kain ihramnya itu yang sebelah kanan itu dibuka? Ternyata sahabat, sebagaimana yang pernah dituturkan dalam riwayat, maksud dari dibukanya bagian lengan kanan itu adalah untuk memperlihatkan otot tangan kanannya yang besar. Jadi salah satu tujuannya adalah untuk memperlihatkan kepada orang-orang bahwa orang Islam pun mempunyai fisik yang kuat, tidak lemah. Jadi dari situ kita diajarkan sebagai umat Islam untuk mempunyai badan atau fisik yang kuat, dan bila perlu berotot supaya kelihatan kekuatan kita, badan kita kekar. Ya, jadi Islam tidak hanya mengajarkan kita untuk bagaimana beribadah, bagaimana berakhlak yang baik, tetapi juga memiliki fisik yang kuat dan kekar. Ya, karena itu merupakan bagian dari usaha kita untuk menegakkan kebenaran dan menegakkan agama Allah ini. Nah, sehingga orang Islam ini tidak akan diremehkan, tidak akan ditindas dan dianiaya dan sebagainya. Ya, memang kita tidak mencari lawan, memang kita tidak mencari permusuhan, tetapi kalau orang memusuhi kita, ya, orang menganiaya kita, maka kita pun juga tidak boleh tinggal diam, maka kita harus kuat, harus tegar, dan harus berani. Nah, itulah yang diajarkan oleh Rasulullah, dan juga hikmah yang bisa kita ambil dari tradisi dari orang-orang Quraisy untuk mendidik anaknya dari kecil menjadi anak-anak yang tumbuh sehat dengan mental yang kuat. Demikian sahabat, penjelasan singkat tentang tradisi suku Quraisy ini di kota Mekah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan, mungkin kurang tepat dalam penuturan, ya, mohon dimaafkan. Insya Allah kita akan jumpa lagi di episode mendatang dengan hikmah yang berbeda, dengan topik yang berbeda, kisah yang berbeda, tetap di channel yang sama, channel Pendekar Bocah Amal. Terima kasih sahabat telah mengikuti channel ini, dan insya Allah kita jumpa pada episode yang mendatang. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, sahabat pendengar Pecahangon yang dirahmati Allah, ulangi. Nah, sebagaimana yang ulangi. Salah satu alasannya ternyata adalah bahwa bukan salah satu alasan.